Pernahkah kalian membayangkan sebuah pemandangan yang benar-benar di luar nalar terjadi tepat di pusat jantung ibu kota? Di mana sebuah benda logam seharga miliaran rupiah tiba-tiba memutuskan untuk menentang hukum alam dan logika otomotif pada umumnya. Kejadian ini bukan sekedar kecelakaan biasa, melainkan sebuah fenomena yang membuat siapapun yang melihatnya akan mengucek mata berkali-kali untuk memastikan bahwa apa yang mereka lihat bukanlah potongan adegan dari film fiksi ilmiah berbiaya besar. Fenomena ini memicu perdebatan panas, tawa renyah di kolom komentar, hingga kekhawatiran mendalam soal masa depan mobilitas kita. Tonton sampai akhir karena kita akan membedah rahasia di balik teknologi yang memungkinkan kegilaan ini terjadi. Risiko tersembunyi yang tidak dibicarakan para influencer, dan mengapa kejadian di Bundaran HI ini bisa mengubah cara pandang kalian terhadap kendaraan masa depan selamanya. Jakarta, sebuah kota yang tidak pernah tidur, baru saja dihebohkan oleh sebuah rekaman amatir yang menyebar lebih cepat daripada api di padang rumput kering. Dalam video yang durasinya hanya beberapa puluh detik itu, terlihat sebuah mobil listrik yang desainnya sangat futuristik, ramping, dan berkilau di bawah lampu kota, perlahan tapi pasti merayap masuk ke area kolam Bundaran HI yang ikonik itu. Bayangkan suasananya. Malam hari yang biasanya dipenuhi suara klakson dan deru mesin, tiba-tiba menjadi panggung bagi sebuah pertunjukan yang tidak ada dalam agenda pariwisata manapun. Masyarakat yang sedang melintas, para pekerja yang baru pulang lembur, hingga pengemudi ojek online yang sedang menunggu orderan, semuanya terpaku. Mereka melihat mobil itu bukannya mogok atau meledak saat menyentuh air, tapi justru terlihat seperti sedang menikmati fasilitas spa bintang 5 di tengah kota. Kejadian ini langsung memancing reaksi liar dari netizen. Ada yang berkomentar dengan nada satir, menanyakan apakah mobil tersebut sedang melakukan ritual cuci darah, atau mungkin sang pemilik lupa bahwa dia sedang mengendarai mobil, bukan kapal selam pribadi. Komentar seperti, lagi nyuci atau gimana nih bang? Atau mungkin mobilnya lagi gerah karena polusi Jakarta, menjadi sangat viral. Namun di balik semua candaan itu, tersimpan sebuah pertanyaan teknis yang sangat besar. Bagaimana mungkin sebuah kendaraan yang ditenagai oleh listrik ribuan volt bisa berendam di dalam air tanpa menimbulkan percikan api atau korsleting yang mematikan? Kita semua tahu sejak kecil bahwa listrik dan air adalah musuh bebuyutan. Jika kalian menjatuhkan pengering rambut ke dalam bak mandi, hasilnya adalah bencana. Jadi, apa yang membedakan baterai raksasa berjalan ini dengan peralatan elektronik di rumah kita? Mari kita selami lebih dalam ke sisi teknis yang membuat hal ini mungkin terjadi. Mobil listrik modern, terutama model-model kelas atas yang sering kita lihat viral belakangan ini, dirancang dengan standar keamanan yang sangat ketat, yang disebut dengan Ingress Protection atau kode IP. Biasanya, komponen vital seperti paket baterai dan unit penggerak motor memiliki sertifikasi IP67 atau bahkan IP68. Angka ini bukan sekedar hiasan di brosur penjualan. IP67 berarti perangkat tersebut mampu terendam air hingga kedalaman 1 meter selama 30 menit, tanpa ada air yang masuk ke bagian sensitif. Bayangkan baterai mobil itu seperti jam tangan penyelam yang sangat mahal, di mana setiap celah, setiap baut, dan setiap sambungan kabel dilapisi oleh segel khusus yang kedap udara dan kedap air. Namun, meskipun secara teori mobil ini bisa berenang, apakah bijak untuk melakukannya? Inilah yang sering disalahpahami oleh orang-orang yang hanya mencari sensasi di media sosial. Di dunia teknik otomotif, ada perbedaan besar antara kemampuan bertahan dalam keadaan darurat dan penggunaan secara sengaja. Mobil listrik dirancang tahan air untuk mengantisipasi banjir yang sering melanda kota-kota besar seperti Jakarta, agar pengemudi tidak terjebak di tengah jalan saat hujan deras. Tapi, saat seseorang dengan sengaja menjeburkan mobilnya ke kolam Bundaran HI, dia sebenarnya sedang menantang maut dan menghancurkan nilai investasi kendaraannya sendiri. Air, terutama jika mengandung mineral atau kotoran dari kolam kota, bisa menjadi agen korosi yang sangat agresif dalam jangka panjang. Jika kita melihat perbandingannya dengan mobil bermesin bensin atau diesel konvensional, apa yang terjadi di Bundaran HI itu akan berakhir dengan sangat berbeda jika mobil yang digunakan adalah mobil biasa. Mobil konvensional memiliki titik lemah yang disebut intake udara. Jika air masuk ke dalam lubang udara ini dan terhisap ke dalam ruang bakar mesin, akan terjadi fenomena yang disebut hydrolock.
Air tidak bisa dikompresi seperti udara, sehingga saat piston mencoba naik, ia akan menghantam dinding air tersebut dengan kekuatan ribuan pound, yang mengakibatkan stang seher bengkok atau blok mesin pecah seketika. Mesin mati total, dan biaya perbaikannya bisa seharga mobil baru. Disinilah mobil listrik memiliki keunggulan telak, karena mereka tidak butuh menghirup oksigen untuk beroperasi. Mereka tidak punya hidung yang bisa kemasukan air, sehingga secara teknis, mereka bisa melaju di bawah permukaan air, selama segel elektroniknya masih kuat. Kalau kamu suka topik-topik bebas ini, subscribe ya, karena kita masih akan membahas lebih jauh tentang fenomena unik lainnya yang terjadi di sekitar kita. Kembali ke kejadian viral di Bundaran HI tadi. Banyak orang bertanya-tanya, apakah ini merupakan strategi pemasaran terselubung atau murni aksi nekat dari seorang pemilik yang terlalu kaya dan bosan? Dalam dunia pemasaran modern, yang kita kenal sebagai guerrilla marketing, kejadian seperti ini memang sangat efektif. Perhatian jutaan pasang mata tertuju pada kemampuan produk tersebut, tanpa perusahaan harus membayar biaya iklan televisi yang sangat mahal. Namun, pihak kepolisian dan pengelola kota tentu tidak melihatnya sebagai hiburan. Bundaran HI adalah cagar budaya dan simbol kota, bukan kolam uji coba kendaraan amfibi. Tindakan ini memicu diskusi tentang etika penggunaan ruang publik dan bagaimana media sosial seringkali mendorong orang untuk melakukan hal-hal ekstrim demi mendapatkan angka penayangan dan jumlah suka yang tinggi. Mari kita bahas tentang psikologi netizen yang merespons kejadian ini. Mengapa kita begitu terobsesi dengan hal-hal yang kontradiktif seperti mobil mahal yang masuk kolam? Hal ini berkaitan dengan rasa ingin tahu manusia terhadap batas maksimal dari sebuah teknologi. Kita ingin melihat sejauh mana sebuah benda bisa bertahan sebelum ia hancur. Selain itu, ada unsur komedi dalam ketidakserasian sebuah objek mewah berada di tempat yang tidak semestinya. Mobil seharga 2 atau 3 miliar rupiah, yang biasanya hanya ada di parkiran hotel bintang 5, tiba-tiba ada di tengah kolam tempat biasanya orang-orang demo atau merayakan tahun baru. Kontras visual inilah yang membuat konten tersebut dibagikan ribuan kali hanya dalam hitungan menit. Namun di balik layar, tim mekanik dan ahli asuransi pasti sedang memegangi kepala mereka. Meskipun mobil listrik tersebut terlihat baik-baik saja saat keluar dari kolam, ada resiko yang disebut dengan kerusakan laten. Air bisa masuk ke celah-celah terkecil di sensor-sensor parkir, kamera 360 derajat, atau sistem radar yang digunakan untuk fitur kemudi otomatis. Seiring berjalannya waktu, air yang terjebak di sana akan mulai mengoksidasi komponen elektronik yang sangat halus. Mungkin hari ini mobilnya bisa jalan, tapi sebulan kemudian, tiba-tiba sistem rem otomatisnya bermasalah atau layarnya mati total. Inilah alasan mengapa perusahaan asuransi biasanya tidak mau menanggung kerusakan yang diakibatkan oleh kesengajaan seperti ini. Ini bukan bencana alam, ini adalah hobi yang sangat mahal dan berisiko. Kita juga perlu melihat perspektif infrastruktur kota. Kejadian ini menjadi pengingat bahwa kota kita, Jakarta, memang memiliki hubungan yang sangat kompleks dengan air. Bundaran HI seringkali menjadi titik acuan jika terjadi banjir besar. Melihat sebuah mobil listrik dengan tenang melintasi genangan air memberikan semacam harapan palsu bagi warga, bahwa di masa depan, banjir bukan lagi masalah bagi mobilitas. Padahal, yang kita lihat adalah satu unit mobil kelas atas yang memang dipersiapkan dengan teknologi mutakhir. Bagaimana dengan mobil listrik yang lebih terjangkau? Apakah mereka memiliki segel yang sama kuatnya? Jawabannya seringkali tidak. Ada harga, ada kualitas. Memaksakan mobil listrik ekonomis untuk meniru aksi di Bundaran HI itu adalah resep pasti menuju kebakaran baterai yang sangat sulit dipadamkan. Tahukah kalian bahwa api dari baterai mobil listrik itu berbeda dengan api biasa? Jika baterai lithium-ion mengalami kerusakan akibat air atau benturan saat masuk ke kolam, bisa terjadi reaksi yang disebut thermal runaway. Api ini tidak butuh oksigen dari luar untuk terus menyala, karena reaksinya terjadi di dalam sel baterai itu sendiri. Pemadam kebakaran harus menggunakan ribuan galon air hanya untuk mendinginkannya, bukan memadamkannya dalam arti tradisional. Jadi, aksi berenang di kolam itu sebenarnya adalah sebuah perjudian besar dengan nyawa dan lingkungan sekitar. Jika terjadi kebocoran kimia di kolam Bundaran HI, dampaknya bisa merusak sistem pengairan di area tersebut dan membahayakan ekosistem taman di sekitarnya. Sekarang, mari kita bicara tentang masa depan. Apakah kita akan melihat lebih banyak mobil yang bisa berenang secara resmi? Beberapa produsen mobil listrik memang sedang mengembangkan mode banjir atau mode amfibi yang sangat canggih. Mereka menggunakan suspensi udara yang bisa menaikkan bodi mobil setinggi mungkin dan menutup semua saluran masuk udara ke kabin secara otomatis. Bahkan ada yang mengklaim mobilnya bisa mengapung untuk waktu singkat dengan menggunakan putaran roda sebagai baling-baling darurat. Tapi, sekali lagi, semua itu adalah fitur untuk menyelamatkan diri, bukan untuk gaya-gayaan. Kejadian di Bundaran HI ini mungkin akan memicu regulasi baru dari pemerintah mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pemilik kendaraan listrik di ruang publik. Bagi masyarakat umum, video viral ini adalah pengingat betapa cepatnya teknologi berkembang.
10 tahun yang lalu, jika ada mobil masuk kolam, kita pasti berasumsi remnya blong atau pengemudinya sedang mengantuk. Hari ini, asumsi pertama kita adalah, wah, ini lagi tes fitur atau lagi bikin konten ya. Pergeseran paradigma ini menunjukkan bahwa kita sudah mulai menerima kehadiran teknologi canggih sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, sampai pada titik di mana hal-hal yang dulunya mustahil kini dianggap sebagai hiburan. Namun, kita tetap harus cerdas dalam mencerna informasi. Jangan sampai karena melihat satu video viral, kita menjadi ceroboh saat berkendara di tengah banjir dengan mobil listrik kita, berpikir bahwa semua mobil listrik sekuat yang ada di video itu. Kejadian mobil listrik yang berenang di Bundaran HI ini juga menyentuh aspek sosiologis tentang bagaimana kita memandang kekayaan dan akses. Memiliki mobil listrik di Indonesia saat ini masih dianggap sebagai simbol status yang tinggi. Melakukan aksi yang merusak atau beresiko terhadap aset mahal tersebut dipandang oleh sebagian orang sebagai bentuk kesombongan atau pamer yang berlebihan. Netizen kita yang sangat kritis seringkali menggunakan momen ini untuk mengingatkan tentang kesenjangan sosial. Namun, di sisi lain, banyak juga yang mengapresiasi keberanian atau sekadar menikmati tontonan gratis yang menghibur di tengah penatnya berita politik atau ekonomi. Secara teknis, kita juga harus mengapresiasi para insinyur di balik kendaraan tersebut. Menciptakan sebuah mesin yang sangat kompleks dengan ribuan komponen elektronik yang saling terhubung, namun tetap bisa berfungsi di bawah tekanan air, adalah sebuah pencapaian teknik yang luar biasa. Ini membuktikan bahwa era kendaraan listrik bukan lagi sekedar janji-janji hijau untuk menyelamatkan bumi, tapi sudah menjadi kenyataan teknis yang sangat mumpuni. Ketahanan baterai terhadap air adalah salah satu rintangan terbesar dalam adopsi massal kendaraan listrik, dan video di Bundaran HI itu secara tidak langsung memberikan bukti nyata di lapangan bahwa teknologi ini sudah matang, meskipun cara pembuktiannya sangat tidak ortodoks dan mungkin tidak disukai oleh Departemen Hubungan Masyarakat perusahaan mobil tersebut. Namun kita tidak boleh melupakan satu detail penting, pengemudinya. Dalam setiap kejadian viral, faktor manusia selalu menjadi variabel yang paling tidak terduga. Apa yang ada di pikiran pengemudi saat itu? Apakah dia ingin membuktikan sesuatu kepada dunia, ataukah dia terjebak dalam situasi yang membuatnya tidak punya pilihan lain? Dari sudut pandang hukum di Indonesia, melakukan aksi yang membahayakan diri sendiri atau orang lain di jalan raya bisa berujung pada sanksi pidana atau denda yang besar. Pihak berwajib biasanya akan menelusuri identitas pemilik melalui plat nomor yang tertangkap kamera. Ini adalah pelajaran berharga bagi kita semua, bahwa di era pengawasan digital seperti sekarang, tidak ada aksi yang luput dari pantauan. Setiap sudut kota sudah diawasi oleh CCTV, dan setiap warga negara adalah jurnalis warga dengan kamera di tangan mereka. Analogi yang menarik adalah seperti menggunakan ponsel pintar yang tahan air. Meskipun produsen bilang ponselmu bisa diajak berenang, apakah kamu akan dengan sengaja melemparnya ke dasar kolam setiap kali ada kesempatan? Tentu tidak. Kamu hanya merasa tenang jika suatu saat ponselmu tidak sengaja jatuh ke wastafel. Prinsip yang sama harus diterapkan pada mobil listrik. Kemampuan mereka menerjang air adalah fitur keselamatan, bukan fitur rekreasi. Kita harus bisa membedakan antara kapasitas fungsional dan eksploitasi fitur. Mobil listrik adalah alat transportasi yang sangat efisien dan canggih, tapi mereka tetap tunduk pada hukum fisika dan batasan material. Jika kita melihat tren global, fenomena serupa juga sering terjadi di luar negeri. Di Amerika Serikat, saat badai besar melanda, seringkali beredar video mobil Tesla yang dengan tenang menembus banjir setinggi dada saat mobil-mobil lain terombang-ambing tak berdaya. Hal ini menciptakan citra bahwa mobil listrik adalah kendaraan kiamat yang sempurna. Namun, laporan setelah badai menunjukkan bahwa banyak dari mobil-mobil tersebut mengalami kerusakan sistemik beberapa bulan kemudian. Jadi, apa yang kita lihat di layar ponsel kita sebagai sebuah kemenangan teknologi seringkali hanyalah awal dari masalah panjang bagi pemiliknya. Mari kita juga bahas tentang reaksi dari komunitas otomotif. Para pecinta mobil di Indonesia biasanya sangat peduli dengan perawatan kendaraan. Melihat sebuah mobil premium diperlakukan seperti itu tentu menimbulkan rasa perih di hati mereka. Banyak yang menyayangkan mengapa mobil sebagus itu harus disiksa hanya demi sebuah konten. Ini memicu diskusi tentang bagaimana nilai sebuah barang bergeser di mata generasi sekarang. Dulu, mobil adalah aset yang dirawat seumur hidup. Sekarang, bagi sebagian orang, mobil hanyalah alat untuk menciptakan momen, dan momen yang paling berharga adalah momen yang menjadi viral. Sebagai penutup bagian analisis ini, kejadian di Bundaran HI bukan hanya tentang sebuah mobil yang masuk ke air. Ini adalah tabrakan antara teknologi masa depan, budaya media sosial yang haus perhatian, dan realitas infrastruktur kota tua yang sedang bertransformasi. Kita belajar bahwa batas antara apa yang mungkin secara teknis dan apa yang bijak secara sosial semakin kabur. Teknologi memberikan kita kekuatan untuk melakukan hal-hal luar biasa, tapi etika dan akal sehatlah yang seharusnya memandu kita dalam menggunakan kekuatan tersebut. Kejadian ini juga memberikan tantangan baru bagi pengelola tata kota. Jika di masa depan semua mobil bisa melewati genangan air yang dalam, apakah kita masih akan peduli dengan perbaikan sistem drainase? Ada resiko moral di sini, di mana kemajuan teknologi individu membuat kita abai terhadap masalah kolektif. Kita tidak ingin hidup di kota di mana hanya mereka yang punya mobil listrik mahal yang bisa selamat dari banjir, sementara warga lainnya harus terjebak. Teknologi seharusnya inklusif dan memecahkan masalah, bukan sekedar memberikan jalan keluar bagi segelintir orang. Viralitas video ini juga menjadi studi kasus menarik bagi para ahli komunikasi. Bagaimana sebuah kejadian yang berlangsung hanya beberapa menit bisa mendominasi percakapan nasional selama berhari-hari. Kekuatan narasi yang dibangun oleh netizen dengan segala bumbu humor dan opininya jauh lebih kuat daripada siaran pers resmi manapun. Ini membuktikan bahwa di era fakta first ini, cerita yang paling menarik adalah cerita yang terjadi secara organik di jalanan, yang melibatkan elemen kejutan dan menantang status quo.
Jadi, setelah kita membedah segala sudut pandang, mulai dari sertifikasi IP68 yang rumit, risiko thermal runaway yang mengerikan, hingga dinamika sosial di baliknya, kita sampai pada sebuah kesimpulan sederhana namun mendalam. Dunia sedang berubah dengan sangat cepat. Apa yang dulu dianggap sebagai sulap atau keajaiban, kini hanya berjarak satu klik di media sosial. Mobil listrik yang berenang di bundaran HI adalah simbol dari transisi tersebut. Sebuah pengingat bahwa kita sedang menuju era di mana aturan lama mungkin tidak lagi berlaku, tapi tanggung jawab kita sebagai manusia tetap sama. Setiap kali kalian melihat video serupa, ingatlah bahwa ada ribuan jam kerja keras para insinyur yang memungkinkan hal itu terjadi, dan ada risiko besar yang diambil oleh mereka yang melakukannya. Jangan mudah tergiur untuk meniru aksi tersebut tanpa pemahaman yang mendalam. Keamanan harus selalu menjadi prioritas utama, di atas segalanya, termasuk di atas keinginan untuk menjadi viral. Kita hidup di masa yang luar biasa, di mana teknologi bisa membuat mobil tampak seperti kapal selam, tapi kita juga harus hidup dengan kecerdasan yang sepadan dengan teknologi yang kita miliki. Jadi, menurut kalian, apakah aksi mobil listrik di bundaran HI ini murni sebuah pamer teknologi yang jenius, ataukah hanya sekedar aksi nekat yang tidak memikirkan konsekuensi jangka panjangnya? Apakah kalian sendiri tertarik untuk memiliki kendaraan yang punya kemampuan seperti amfibi jika harganya terjangkau? Atau merasa itu adalah fitur yang berlebihan untuk penggunaan sehari-hari? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, karena saya sangat penasaran dengan sudut pandang kalian semua. Jangan lupa untuk tetap kritis dan bijak dalam menyerap segala informasi yang beredar di dunia maya. Sampai jumpa di pembahasan menarik selanjutnya yang akan terus membongkar fakta-fakta unik di balik fenomena yang ada di sekitar kita, dengan gaya yang tetap santai tapi berisi. Tetaplah menjadi penonton yang cerdas dan selalu haus akan ilmu pengetahuan. Sampai jumpa di konten Fakta First berikutnya.